Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Awalam yatafakkaru ma fi sahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Walladzina kadzdzabu kamu menciptakan soal alladzina bi ayatina ing pira-pira ayat ini. Ayat Quran tegese diciptakno ing Quran. Min ahli Makkah saking ahli Makkah. Iku sanad tadriji. Iku bakal nguji atau bakal nopo. Ijel neson tidak diuji sing arah disiksa. Terus engson rumeng alladzina. Nak urung tegese ngalap sapa engson rumeng alladzina qalilan hari iki. Min haitsu la ya'lamun sanging sekiranya orang ngerti sapa ahli. Wa lahum lam ngekei tengkat waktu itu, ngekei napa. Penyerantai itu terus rumah nang ngekei waktu itu lalu lari sampai Mekah. Umat dulu begitu ngekei waktu ingsun dume ahli Mekah to. Utawa ambil dulu kami, tetapi kami umat dulu kami ambil. Inna kita temene rekod dari kematian itu buat desa itu dengan itu. Lalu kalau orang itu kenal atau orang itu kenal ibendung apa kayak. Awalnya tak perkara atau aku bermikir sopo kafir Mekah. Saya lalu ngomong ngerti sopo kafir Mekah. Ma bisa ini. Ma bisa ini. Orang itu tetap tinggal kancane kafir Mekah. Bukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu menjinat, jadi saking wong sing kerasukan jin, kerasukan penyakit pikiran, juga penyakit pikiran. Ini dua orang yang Muhammad yang warga begitu orang yang Muhammad. Iku ilahan jirun kecuali dat yang meringat, wong yang meringat, mungkin meringat gila. Bagi itu tinggal sebagai kan jelas fungsi oleh milik memiliki peringatan. Awalnya guru atau aku bernilai sobat kafir Mekah, tapi kira-kira orang kafir lima ratus samawati ing dalam kerajaan kira-kira langit, di samawati. Tegese kerajaan kira-kira langit walar bilan. Wa ma khalaqallahu min syai'in. Wa khalaqallahu. Wa ma lan dalam perkara khalaqan kang nyiptakno sapa Allah min syai'in saking sak wujud sing gantian wujud. Bayan nanti jawabnya jelas 5 maring ma kelakau mayu panopo sein. Pas tadi itu mau menggaris istidlal atau kafir Mekah di kelawan di lama kelakau ala kudroti soli. Yang atasnya kemampuan itu dengan menciptakan set wawak dania dihilang ke wak dania nema Allah. Wafi an asa ayakuna wafitar badan. Wafi anak salam yang dalam yang para anak satu para kuasa iku mani. Apa ayat kunain kau orang kuat ditaruh bagi teman-teman para. Apa ayat kunain kau orang saan keadaan iku kuat ditaruh bagi teman-teman para. Ekor berkaitan para kuasa yang belum ada di kafir Mekah atau ada di tiang kata. Para itu mengkau berkemati toko kafir Mekah tapi tiang kata kutaran oleh kafir. Para siru mengkau jadi toko kufar ilan nari maring roh. Paling baju nak belum mikir paling baju monggo sebagai kepanjangan sopo wong kafir ila 555. Tapi ai hadis tinggal ini. Mau plan dine hadis dine pembicaraan atau aturan dari Quran ini menerima sopo. Mayu dine lah mau disapa wong itu punya tak napa Allah. Kalau dia mengkarano tinggi ini mau kita berfirman. Wa yadaru bi itu yang Wayar guna membarno top Allah guna kufar Bilia ibandun Wanazar guna wayar Ma'arofi semertani ofa Istinapan merono kata ke istinap Waljad milang kawat terjadi Jinggotan wayar guna biwayar guna Aspan merono sinatokno ala mahal 5 yang atasnya mahal 5 korok dan pada Allah membarno wong kafir di ujian ini dalam kesesat saat ada wong kafir Yang guna hal ini sendiri Soto kufar Ia tahu dari mereka itu sebuah kufar ayuran krono ini. Ya selalu nak anisa menjadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Kata kunci ayat ini.
Karena tadi dihubungin saya itu lah ya. Istidrak itu nanti gini ada ilmu taufik. Ada 4 kategori yang masuk negosiasi keajaiban. Itu untuk nabi disebut mukjizat. Jadi sesuatu yang tidak umum atau dianggap sesuatu yang langka. Amron khoribun bilang. Itu kalau untuk para nabi disebut mukjizat. Untuk para wali disebut karomah atau keramat. Terus untuk orang mukmin disebut ma'unah. Terus untuk orang kafir disebut istidrak. Istidrak itu satu bentuk nikmat yang sesaat. Tapi sesaat yang menipu. Itu istidrak. Nah, sesaat yang menipu itu bisa bentuknya materi. Atau pemikiran. Materi itu misalnya begini. Abu Jahal itu juga. Abu Lahab itu juga. Abi Sufyan juga. Sementara Nabi Muhammad yang mengklaim, yang mendakwahkan diri sebagai Nabi, wis melarat, tertindas, terluntar. Ini cerita periode Makkiyah, periode apa? Dengan 2 fakta yang beda jauh ini. Kemudian cara berpikir Abu Jahal Abu Lahab, aku itu nahnu aksaru amwal wa aulad wa ma nahnu bimu'ad. Mas, kita itu berhak untuk ridhanya Allah. Buktinya aku uripku makmur. Uripku terhormat. Berarti kita yang kekasih Allah, mergo ciri utama kekasih itu dihormati kekasih. Lah kowe ra dihormat pengira, wong kowe maknane kangen. Itu jenis istidrak. Satu pola kenikmatan yaitu kemapanan sosial, kemapanan ekonomi, kemudian dipakai perangkat untuk ngamati bahwa itu bukti diridani. Sing lagi kira terlunta-lunta bukti rada diurusi. Keadaan ini yang menipu Abu Jahal DS sehingga tidak ngakui kebenaran Muhammad. Nah Muhammad itu benar, mestinya urip orang itu. Nah Muhammad kekasih Allah, mestinya urip orang. Itu jenis sanad statistik min haitsu la ya'lamun. Wa umli lagu itu hanya sesaat, nanti berubah. Jadi setelah 10 tahun periode Makkiyah ada periode Madaniyah. Di mana keadaan juga berbalik. Tahu saya periode Fatul Makkah. Jadi itu jenis istidrak. Wow, istidrak itu bisa materi, bisa pemikiran. Nah yang paling repot itu kalau istidrak juga menghindari umat Islam karena model pemikiran tadi. Ya model apa? Pemikiran. Misalnya kita sekedar ya kayak alumni pondok misalnya, murid kemampan, terus juga dari manfaat. Kalau cengkira terlunta-lunta, dari ilmu apa? Bukan manfaat. Itu saat itu, kira dikomentari. Padahal yang juga dengan duit subhat, dengan duit proposal, kecewa juga. Mau duit apa itu? Asfal itu, yang tapi itu, yang proposal apa itu. Kecewa itu apa? Ini memang masalah, gitu ya. Tidak ukuran begitu itu memang semenjak dulu mas. Sebab itu di Quran diulang-ulang. Setiap kali orang kafir dikatakan sesat, mesti jawabnya nahnu aktsaru amwalan wa kita ini kan hartanya banyak. Kita ini anak turunnya juga makmur. Berarti kita yang diridai Allah. Bukan Muhammad yang untuk mencuci diri sendiri saja susah. Kalau dia kekasih Allah, mestinya tidak dibiarkan terlalu. Karena tidak mungkin al-hadis yu'adzibu hadibah. Nah, pola itu berkelanjutan. Termasuk pola ini pemikiran. Ya kan, di Nabi akhirnya diwarisnya nggak ada pengiran. Makanya ulama itu diwaris tengah. Nggak omongan rapi bener. Belum rapi belum ngadepi wong tengah. Wong ngomong sini, tujuh diwaris dari sini. Jadi Nabi diwaris pengirannya dalam. Jadi mereka nganggap panjang kekasih pengiran, dia kan mati. Fataman naul mauta dituntut nopo. Paham ya? Fataman naul mauta dituntut itu dulu dipakai untuk polemik. Wong kafe Mekah, wong Yahudi. Nak panjang gue ngeklaim kekasih Allah. Lah gue ngerti nak kekasih Allah ketemu pengiran harus mati. Yo gue nak apa mati. Fataman naul mauta dituntut nopo. Paham? Malah dengan surat Jumat diterangkan
wong-wong Yahudi itu ngeklaim sebagai kekasih Allah. Nah, pancen mereka meyakini kekasih Allah, mestinya nggak takut kematian. Mergo dengan kematian berarti lebih cepat ketemu. Wong seneng Allah kok wedi. Nah, nanti dari Quran, "Tataman awul mau dari tungtung." Akhirnya kan Nabi diwaris pengeran. Saya itu wong Yahudi, wong kafir makanan. Karena pancen kowe seneng pengeran, kowe seneng nang ibu lewala ya taman tahu guna. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak siap. Nah, itu kan paradok dari seneng pengiran. Tapi orang siap ketemu wong yang seneng itu baru-baru lewat kemam. Lalu yang terkenal dengan apa ditembak dia begitu. Jadi itu jenis konsekuen. Artinya mulai senang mengira, apa ditembak, terasa ditutup privasi, rasa nangis, itu tetap boleh. Itu keren, gue bener orang keren. Itu orang bener gue salah juga, kok keren. Artinya itu konsekuen. Kalau dia sudah senang juga, dia jangan takut apa. Mati. Kalau istilah Quran ngelajain ya begitu. Kalau kamu tenang Tuhan ya pataman nabu apa? Ya itu awalnya pola ini begitu. Semenjak dulu kalau sudah pola ini tentang samawi, ini orang tenang. Semenjak dulu kalau sudah pola ini menduga kehendak langit, yang diridani Allah itu mesti melebatkan institusi agama atau sarana-sarana. Dan sarana agama itu digunakan itu untuk menjawab keraguan tentang yang dikehendaki langit supaya. Mengenai pulau cerita, di pulau itu mulai balik mas. Saya itu termasuk ulama yang tidak fanatik haji. Memang haji itu wajib bagaimana. Tapi sebetulnya yang lebih wajib adalah kita berpikir secara waras. Ini cara berpikir tentang Tuhan itu waras, ma'rifatullah. Sebab dulu Ka'bah sebagai institusi agama paling sakral. Itu dulu yang menguasai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sehingga saat mereka mulai ragu, yang benar di kaum Muhammad, ini Abu Jahal itu ya ta'al lalu di asari Ka'bah. Jadi kiswai Ka'bah itu bisa tulis Abu Jahal. Sorotan ini bisa simpang kosong. Wa iqal wa'umma inkana hadha wal haqqam mi'indika fa'amtir alina tijaratan dan sa'fa al-ina bi'adabil. Ya Allah, kula bersaksi demi Ka'bah ini. Kula apa Muhammad yang ciri utama yang salah niku dari waktu saking langit. Paham fir'alina idarotam nak pancen kula sing salah. Kula siap dihujani batu dari langit. Aliti nabi azabin tahun jenengan esok. Jadi gentle kan Abu Jahal. Dia punya keraguan langit, dia berani menantang langit. Sampai ayat wa maka Allah di azizahum wa anta Allah. Sehingga Ka'bah itu semenjak dulu dipakai. Ya tadi institusi agama yang kemudian cara berkomunikasi dengan Tuhan lewat Ka'bah. Jadi ini bukan Nabi Muhammad yang jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Ini juga termasuk istidrak. Karena mereka menguasai Ka'bah, kemudian mereka merasa benar sendiri. Sampai akhirnya nanya Muhammad, nanya Ali. Mas Ali, dari siapa kau yang benar? Ciri utama yang benar kan para kakak. Kau yang diterbit atas kota. Enggak di pemilik Medina, di pemilik jalan-jalan. Nah, kira begini untuk itikaf menjadi Pak. Sampai akhirnya ayat turun. Aja'al sikoya al-haji wa ibarat al-masjidil haram. Kaman al-mana bilai wa jawil asri wa jahadabi. Sabilillah la yastawu na'im. Apa mereka mengira kalau yang rumah Ka'bah, rumah mau haji, kemudian mereka lebih berhormat dibanding orang-orang yang melakukan iman yang tidak lain tahu nak indah. Enggak, mereka tetap beda kelas. Orang yang iman dan tidak jauh, agama berjatan tidak lebih berhormat. Karena itu tadi. Jadi semenjak dulu Ka'bah itu sebagai kiblatnya orang Islam, tapi dulu mengalami masa-masa kegelapan yaitu dipakai kontrak-kontrak samawi oleh orang-orang yang tidak benar. Karena bila ada video yang membuat kalau wahuma tingkat ada wal hakom dan jika pamtir alina bicara dengan sama alina beradin barang Abu Jahal baru 4 serapah mohon
siap disiksa pengeran. Jebule tetap urip makmur. Wah, akhirnya malah beda. Berarti bener lah, nanti saya aku kena utang bagi ke langit, ya kena deh. Sementara aku teruntak. Makanya dia sempat susah, sempat waktu dari kurang. Ya sudah sekarang ini, orang nanti pada jadi juga begitu. Pada masa ini dalam sisi tak pilih. Utawa tengil orang, jadi tengil orang berapa lamangan orang. Tapi kan tengil orang tengil orang, gue kalah kok, ketemu orang, gue enggak. Padahal kita tengil orang berapa lamangan, berapa lama. Tapi konteks adu kekuatan kan terus dikira demikian. Jadi Abu Jahal cara mencari kebenaran itu begitu. Makanya dia susah. Akhirnya wala-wali zaman dan perang Badar. Niku Abu Jahal mati. Jadi Abu Jahal mati. Ketika Abu Jahal mati ini terus wonten ayat intas tasbihu faqad ja'akum wa in tantahu fallahu khairul lakum wa in ta'udu nahu. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka bukti kebenaran itu telah datang. Intas tasbihu itu artinya jika kamu mencari kebenaran dan yang benar itu siapa? Sekarang kebenaran telah datang. Artinya sekarang Abu Jahal mati secara hina, yaitu mati dibunuh. Berarti sekarang kelihatan sekali kalau Abu Jahal yang salah. Nyatanya dia ada di dunia itu. Dia mati secara hina. Semenjak itu institusi yang pakai mubahalah ini. Yang ada singgung habis fisik yang tak lawan fisik. Itu kita bersama kerja terus. Itu terus dipakai mulai Nabi sampai sahabat sampai dari umur dulu nggak bisa bangun kok. Di kalau sejarah ini memang dulu itu untuk menentukan kebenaran samawi. Ada cerita pewayangan adu kedijayaan itu memang pakai ukuran tokoh yang cepat mati, tokoh yang cepat kena cek. Ya, tokoh yang cepat mati, tokoh yang cepat kena apa? Jadi itu yang disebut nenggone Quran ini mubahalah. Adu kekuatan, adu kesaktian. Cuma mubahalah ini menurut saya ketika periodenya Nabi selesai, menurut pulau itu sudah tidak perlu diteruskan. Karena kita ini banyak hijab, sehingga apapun asumsi kita itu rawan salah. Ya, apapun asumsi kita rawan apa? Ya itu tadi misalnya saya kira kang itu ilmu manfaat, itu bermodal uripe dari makmur, terus berkaji di mobil terus manfaat. Sing uripe terlunta-lunta dari melarat gak manfaat. Ya kalau pada ukuran situ kan sakit. Wes melarat di komentar gak. Khawatir buang atau pegatan di susu ini buat. Wes butuh pegatan mertua juga di nio masyarakat nio. Wes ngono di komentar ini ilmu gak. Menurut banget. Itu resiko kalau kebenaran itu juga pakai materi, pakai asumsi-asumsi alam. Dan itu dipakai ala bijak dulu. Namun aktar amalan, waman lebih muat. Kemudian, ini yang menyangkut materi. Kemudian sekarang menyangkut pemikiran. Pemikiran itu misalnya sekarang faktanya Nabi itu hidup di Madinah. Abu Jahal dia urip ning Mekah. Terus wong Yahudi urip teng Palestina. Iki ora tenan. Yahudi urip teng Palestina dekat Baitul Maqdis. Niku sejarah Mekah pinter. Muhammad bener-bener. Ciri utama wong bener sing para kota suci. Rupa-rupanya Abu Jahal dia manggon Mekah, berarti para Ka'bah. Muhammad ning Madinah, dok. Nah, yang lalu rapat fanatik ambek para Ka'bah. Kalau para Ka'bah baru Abu Jahal sudah uang paling tidak pertama itu di mana orang Ka'bah. Begitu aku kumpul apa? Abu Jahal itu dan begitu-begitu di Ka'bah. Abu Sufyan pula. Tapi sama orang lama-lama nanti kasih berkasih orang terkasih kabar salah paham. Tapi tidak bisa diukur pakai ukuran itu. Lalu orang yang kapan-kapan betul, terbantu alternatif. Akhirnya pada ukuran itu, nak orang Muhammad itu tetap. Mereka kafir Mekah manggon di Ka'bah, wong Yahudi manggon di Baitul Maqdis.
Kalau kafir Mekah diwarai nggak umum sih. Ini kan kafir Mekah kok. Gue ngaji kita tapi pinter-pinter. Aku gak mau harus bener. Wah jelas bener gue. Mungkin ini kafir. Ini tempat Muhammad atau apa? Sampai turun ayat tentang itu aja. Alun siko ya al-haji wa imaratul masjidil haram. Kaman amanah billahi wal yawmil akhir wa jaga apa? Tidak. Lah tahu nanya. Karena para Ka'bah di 2 bulan bukti para pangeran ada Ka'bah yang berarti bukti ada lagi gitu. Lalu sampai anak haji, pas sholat masjid haram, rapat kita para pangeran di bagian ini juga di biasa mawon pangeran di Mekah yono, di sini yono, di sini yo. Kalau usah wajib sholat orang wajib sebenarnya ini pangeran para pangeran di juga tuh, pangeran juga di waktu ke tempat. Kafir, keyakinan namun apa apa? Pengiran juga bertempat. Dia biasa sama nangis banyak silakan. Nanti rakyat tombolan emang. Lo enggak saya pulau itu sering berangkat mau haji. Orang-orang haji ini sering mau pidato. Sampai nanti nangis pas haji, berkuatir haji ini sampai nasi tombol itu keliru. Tapi lu udah setuju, apa sampai tahu nangis, khawatir sama rasi tombol. Jangan-jangan sampai nangis dikasih rasi tombol, untuk kehilangan 30 juta kok rasi tombol. Karena tolak Allah orang bayaran. Kalau tenang dulu, kalau saya ini pengagum sholat, jangan ada orang yang uji sholat. Kan tidak adil. Ketika gue khawatir kasih rasi tombol nangis, tapi ketika khawatir sholat rasi tombol gak apa-apa. Alasannya sholat gratis, kasih berhenti. Kalau ngambil takwa betul, harusnya sama-sama bisa nangis. Paham ya? Kuatir sholat nabi tompo yang nangis, kuatir kaji nabi tompo. Itu hasil, fair. Nah, kalau orang populer, lah bisa itu. Kalau orang populer, itu bener. Kalau pas mereka tuh haji, dia banyak ngomong. Berkasih semua Allah, orang itu tenang. Gue orang-orangnya Allah. Karena ada adil, kenapa kita tidak pernah nangis di sholat, nangis di baca Quran, nangis di zakat, nangis di puasa? Jangan-jangan puasa kita tidak. Tapi kan kita ambil saja, gue enggak bayar ya. Coba kalau haji kenapa ada haji tidak ada manasik? Mereka khawatir haji ini biru. Tapi orang awal sholat biru orang enggak bayar. Kurang ada hubungan. Kurang berdua protes berat. Kalau ada manasik, dia ada manasik sholat. Dulu betul juga tenang. Adil fair. Mulai kalau sampai di gerakan di satu Quran buat sholat itu saya sengaja. Memang harus ada kajian sholat itu harus berbisa. Musik Quran yang ada hanya waladina imatiku nabi kitab wa akamu sholat. Kutlu ma'utiyah ila kamnal kitab wa akimis. Yang lebih sering itu iman itu didampingkan sholat. Di Quran itu paling sering Quran didampingkan sholat, disandingkan sholat. Kutlu ma'utiyah ila kamnal kitab wa akimis sholat. Waladina imatiku nabi kitab wa akamu. Kenapa sholat tidak pernah dipelajari secara serius? Orang kita ngisi, tapi nak hati ada di. Orang ketompo ya, aku tahu salah sekali. Nanti rakyat simak berat. Lalu kalau dulu umur makan kemungkinan gusti, nak haji tidak tolong berurus juga. Kalau tidak haji ada keluarga saya sholat sing dari saya juga jadi aktif. Kalau kaji menjadi pergerakan musola saya juga kaji. Nanti menurut pulau kan dengan terserah di urusan dengan. Dan saya punya bukti banyak dalam hal ini. Ini ngaji dari terutama para tokoh yang tidak tahu nggak. Nabi saat bisa di Medina itu pertama dibangun masjid. Saat Nabi latihan dakwah dan dipercaya orang-orang kaya yang lola harus itu pertama yang dibangun apa? Ini disebut Masjid Kuba. Kemudian sekarang disebut Masjid Nabi. Saat itu Nabi tentu tidak bisa haji karena Mekah masih dikuasai orang kafir. Juga tidak bisa ke Palestina karena dikuasai orang Yahudi. Tapi Nabi sebagai seorang mukmin sejati itu kan tidak ada masalah. Aina manapun yakti bikumuwahu jami'ah. Allah bisa disembah di mana-mana. Allah bisa dipuji di mana. Akhirnya Nabi hanya saja.
Sholat yang masjid tidak populer itu jangan masjid aja. Yang terdaftar yang langit lagi masjid Mekah, di masjid Baitul Aqsa. Tapi nanti nyaman saja sholat di masjid Nabawi. Gue orang Mekah, orang Indonesia masjid Aqsa, yang penting tetap ibadah. Nyaman. Itu menunjukkan betapa geografis itu tidak boleh mempengaruhi. Paham ya? Sama kalau tak juga ngomong itu, nak pagi nak sholat terlalu, itu tidak fair. Cara pulau, cara sama cara pulau demokratis, tidak ada masalah. Sampai beda pendapat dengan tidak ada masalah. Kita kalau benar buat enggak orang. Kalau beda mawon, karena saya cukup punya dalil untuk meyakinkan itu. Sama harus ada. Nah, kalau ada dalil, benar ada apa? Akhirnya tenang, Nabi dia mesti Nabi. Kalau lu mau hadis itu nangis ya. Baru Nabi pun sholat mesti Nabi. Ini sampai sekitar 8 tahun. Ini Nabi protes ya, saking senangnya dan ya Allah. Penduduk Mekah itu punya reputasi jelek sama saya. Itu mereka musir saya. Penduduk itu masuk di Yahudi itu senang. Ya Allah, ini donanya Nabi Muhammad. Kenapa Madinah akhirnya yang belum terdaftar sebagai kota suci? Dulu Madinah namanya itu Yathrib. Namanya apa? Nabi akhirnya ngatur dokter pusat dalam itu. Nabi itu loh, donanya penuh sentimen. Artinya penuh dengan sentimen. Kalau sudah dari riwayat mengenai Musnad Ahmad dan Bukhari dan Muslim itu riwayat ini topikan. Ya Allah, sama-sama saya kekasih engkau. Kulo nggih kekasih jenengan, Ibrahim nggih kekasih. Jika Ibrahim jenengan turuti, iso mensucikan tanah Mekah, kemudian Ibrahim pas makin ke Mekah, terus kemudian mensucikan tanah Mekah. Musa sampai turuti nganti Baitul Aqsa jadi kota. Saya sebagai kekasih jenengan, saya mohon supaya tempat saya berpijak ini, komunitas baru ini juga jadikan tempat suci. Dari kuatan kebut Mekah repot, besok asal repot, besok masuk ini. Berarti itu. Niku oleh dongo Nabi itu penuh sentimen. Allahumma inna qalilaka Ibrahim harrama Makkah. Wa aqaita. Wa Musa dan Utsman Nabi gak terima. Sama-sama kekasih dengan turuti. Sampai pengen dituruti. Akhirnya terjadi kota apa? Semenjak dituruti pengiran itu tidak lagi dikatakan Yasrib, tapi Madinatul Rasul. Masjid Kuba, yang tidak Masjid Kuba itu tidak mari kalau dibijukan, orang Kuba jenis desa. Baru setelah Nabi besar, Masjid Kuba tahuan tidak global, tidak internasional, sekarang Masjid apa? Nah, dia jadi Masjid apa? Kuba. Jadi tahu sederhana, tahu apa? Itu menunjukkan betapa sentimen-sentimen geografis itu tidak penting. Bahkan Nabi Jambak menambah kota suci menjadi 3. Yaitu artinya ketambahan apa? Meskipun Nabi secara keadilan samawi juga adil. Karena Madinah adalah kota suci baru. Ya, karena Madinah adalah kota suci baru, Nabi tetap menghentikan kota suci tertua tetap Mekah. Mulai Nabi nak nyimpan masjid itu bisa akhir. Dari Nabi nak menghentikan pas sholat masjid. Sholatun di masjid hadza ka'al fi sholatin fi ghairiha. Siwal masjidil haram itu tetap terpaksa beli siwal masjidil. Berkawan negara ada Nabi itu. Tapi Nabi ya, kue sholat masjid itu iki, pada kalau sholat 1000 rakaat ning masjid liya. Asal masjid liya kurang masjid. Jadi ya, berkorean suci anyaran. Ra itu kan di suci sing wis tak. Rumane nomor akhirnya Nabi pun boleh Medina ngantos sekitar 8 tahun. Rata-rata riwayat sekitar 8 tahun. Kemudian terjadi Fathu Mekah. Itu dekati Nabi dari wafat. Ya sekitar 4 tahun sebelum wafat atau 2 tahun. Itu kan 4 tahun di masing. Walhasil awal itu Makkah ditaklukkan. Tahu itu Hudaybiyah, terus periode 1-2 tahun lagi Makkah pun ditaklukkan tanpa daerah. Terus Nabi haji. Nabi dalam sejarah itu haji sekali. Itu sebagai masjid, sebagai gerakan sholat,
Juga briefing sholat, jadi gak briefing hati. Nabi lebih hati. Ketika Nabi hati itu kan asik dengan penduduk Mekah ya, karena ketemu misalnya ketemu keluarga. Itu orang tenang ketemu keluarga. Nabi aja. Sahabat Ansor yang punya kenangan buruk, punya memori buruk, punya dendam yang ketumat sama ngomong Mekah nanti musir kanjeng, itu sentimen. Amar Rasul saat berokat buruk fatun fi ahli, wa fatun fi asyir. Jadi ketika Nabi teng seputar Masjid Haram asik ketemu konco masa lalu, konco zaman jile, konco misalnya mingguan ketemu putri saya Hamzah, termasuk Ibnu Hamzah. Nabi kita asik. Dari sahabat Ansor berasani dengan gurih. Jadi uang macam nasi dan sebelum ya asik di kampung halaman. Dari sisi mengusiran baliknya yang Medina. Dia ini kita berdiusir di tangga. Jadi rukun malah gak gelembang. Sahabat Ansor gitu. Wah, kan balik. Organisasi itu metode Mekah, metode itu. Jadi wis kuat wis disenengi tanggane wis mesti mbak. Terus Nabi menunjukkan akar terkenal, tidak boleh Nabi dan sahabat Ansor. Karena Nabi bertanya, konfirmasi jawabannya. Apa betul kalian mengatakan demikian? Iya ya Rasulullah. Tapi saya mengatakan demikian itu saking cinta kita sama engkau ya Rasulullah. Takut engkau tidak kembali ke Medina. Mekah Medina itu sekitar 450 km. Ya jauh kalau kurang. Terus Nabi secara gentleman tidak jenuh. Tidak. Almah ya mahyam. Aku iso urip bergo tulungmu. Jadi Mekah ngusir aku iso urip bergo tulung. Wal mamat tukang itu mati ya Allah. Semenjak itu diputuskan Nabi wafat. Tidak disultakan di Mekah tapi di Medina. Terus Bapak Ansor semua ya Nabi setelah haji pulang lagi ke Medina. Orang yang di Ka'bah ini balik malah nanti. Artinya apa? Nabi lebih menghormati nilai perjuangannya sahabat Ansor, di mana Nabi saat diusir di Mekah, sahabat Ansor adalah garda terdepan yang umat kanjeng. Nabi ngendikan almah ya mahyaku, wal mamat. Aku urip barengku, aku mati bareng. Akhirnya Nabi benar ke Medina, sampai wafat di Medina bisa kan? Dan akhirnya Medina menjadi kota suci ketiga. Yaitu selain Nabi yang tak nyuwun kalian Allah supaya jadikan kitab suci. Plus jasa sirot itu juga tempat yang mesti. Sebenarnya itu cara berikutnya akan nonton terus. Bumi paling terbaik itu dunia apa? Ya bumi yang meliputi jasadnya. Jadi pas berikum Nabi. Kemudian dari Mekah dari Medina. Karena Medina selain disucikan Nabi lewat doa juga sekarang membawa jasadnya. Itu menunjukkan betapa kesakalan-kesakalan Samawi kayak Ka'bah, kayak Masjid Aqsa, kayak apa itu selalu ada masalah-masalah institusi semua agama. Bukan agama Islam saja semua agama. Dulu Abu Jahal tawasulnya di Ka'bah, wong Yahudi nantinya ini tawasulnya di Sokro, ambil tembok ratapan dengan seputar Masjid Aqsa. Mulai PBB itu pusing. Wong Mekah meyakini Sokro suci, begitu tinggal nyandang buroke Nabi Muhammad. Wong Yahudi negi kirim citator tembok ratapan. Iku ya biasanya tempat. Semua terus mulai dulu yang ada. Sebab itu Nabi Muhammad punya ajaran yang penting cara berpikir tentang Allah itu benar. Makanya ajarannya Nabi itu melampaui batas-batas geografis. Kayak mari caranya mulai tasbih, Subhanallah, bihamdiyah, terdapat tinggi bagi donasi, bagi arsi, dan Nabi mengajarkan Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa jadi tidak ada fanatik tempat. Karena tempat tapi sholat Masjid Haram kan lebih abdul. Ya itu mesti ya. Kayak, ya itu kan profesional saja. Ya kita sholat di Masjid Haram itu kalau disolatin, tentu karena di situ tidak para nabi ya kalau disolatin sendiri. Tapi itu kalau sholat kamu benar, kalau sholat kamu salah ya malah enggak. Malah mengotori Masjid apa? Kayak zaman Nabi Jahal tuh. Gue tuh ini ngaji benar. Mungkin ini kedengaran ekstrim, tapi ini benar. Paham? Lalu kali ini terjadi kota suci. Ini prosesnya panjang.
Jadi kami Nabi juga kemungkinan ya Allah bagaimana kali luka Ibrahim dengan turuti bisa mensucikan kota Mekah. Saya sebagai kekasih jenengan yang turuti pulau nyuwun Medina sing nulung pulau penduduk Medina sing membantu pulau dikatakan kita kalau dikatakan kota Mekah ini pulau terang sudah hanya Nabi di Medina. Kalau kalau yang mulai di sini sudah ada benda-benda. Wah Nabi juga yang Medina gak ada Fatimah. Penduduk Mekah yang tidak dalam Mesir kan berdua Islam. Yang turun Nabi di lain apa? Buat Islam tenan buat. Wong mulai kumpul Nabi Muhammad juga itu udah orang Medina. Jalur sapi, jalur pedes, pokoknya juga bagian. Berarti nanti ini ada yang motor. Bukan ini berarti tentang. Warga Medina, dengan itu lucu. Tiang-tiang Mekah yang jalur onton, jalur sapi, jalur pedes itu kan. Sahabat Ansor yang disik mati-mati yang bela Nabi buatan di juga. Wong ngerono tanggane bumi tanane mau konco zaman cilik di konco ke konco di pedes. Sahabat Ansor datang yo, pedes dulu ora dikene, tapi ben. Ketika ada yang janggal ya Rasulullah, kenapa demikian? Ini terus nanti kalau nanti nama ini. Sahabat Ansor dikumpulno. Ketika ada di kajian. Amal karbona ayat si anak bisa tiwal dari batas juna antum di Rasul. Koyo orang itu ketika mereka pulang, ya ketika mereka pulang, bawa untung bawa tak. Batas juna antum di Rasul lah, kue pulang bawa aku. Kue ngomong tengah sapi kue bukan bawa sapi. Ngomong tengah untuk kue bukan bawa untuk. Aku tetap sendiri, kue mulai malah boleh nggak? Soal antar di Rasul Nabilah ini apa? Gue mesti bilang jenengan, untuk jenengan nak beri masalah. Gue mati sore. Gue mesti bilang jenengan. Jenengan nak beri masalah. Akhirnya wong Mekah dasar kedunya, yo mulai gawa sapi, gawa unta. Wong Medina tetap teng Medina, tapi untuk kanjeng sampai kanjeng Nabi wafat. Akhirnya sejarah ini berulang sampai sekarang. Sampai saat ini, ngomong kan memperjalan orang. Jadi nak haji, mengurus haji, jadi itu nak haji tak ini bagi. Mana dari orang awam musim haji, musim duit, musim haji, musim apa? Musim haji, wangi nangis yang utara, orang haji kira-kira musim haji, musim mana? Kan rasa kaget, jadi itu orang ini yang turunannya di sini adalah nabi tapi jalur ber. Dari anak turunnya gendut kalau ayah ibadah pikirannya itu. Sementara Madinah karena penduduknya sahabat Ansor di Dina Nabi kaya itu, mereka tidak materialistik. Apalagi yang haji. Tingkat keramaan orang Madinah dengan orang Mekah berbeda. Maka kan yang awam kan lebih ramah orang Madinah. Akhlak depan santun ini lebih santun ya. Karena apa? Kenapa Madinah itu punya misal-misal kita di Rasulullah. Ini rumah Nabi itu kan tidak sempat bina Mekah. Ini rumah ini tarik. Nabi itu bukan sempat bina yang Mekah. Mekah reputasinya musir kajian. Baru musir kajian boleh kan lebih nganti kamu itu nganti. Berarti saat sausnya Mekah, satu Mekah, tidak sempat juga Nabi. Jadi pada satu Mekah, yang Mekah tetap tanpa pemimpin. Paham ya? Pada satu Mekah, Mekah tetap tanpa pemimpin. Bukan Nabi, boleh namun Medina. Karena faktor setengahnya Nabi, Abu Bakar jadi khalifah yang tetap Medina. Umar jadi khalifah yang apa tetap. Artinya tradisi kenabian itu semuanya dipraktekkan di Madinah. Kalau lama atau kita, Imam Malik setengahnya itu Medina. Semua orang harus setengahnya Medina di Batu Mudi. Mekah. Mana sampai jadi Imam Malik ketika ditanya, kok saya benar pinter, ya soal ahli Madinah. Lalu ya, ukuran makanan yang benar, dia mijal ahli Madinah. Pak Inna soal Madinah soal Rasul. Wa mijal ahli Madinah, mijal Rasul.
Jika semua takaran, semua timbangan, semua ukuran yang ada dalam hadis, mesti ukurannya adalah ahlul hadis. Karena Nabi tidak sempat binakan Mekah. Reputasinya Mekah dengan Nabi Mesir, Bapak Imam kan jalur sapi. Paham ya? Sementara reputasinya Medina, senengannya belum ganti. Sampai digoreng yang diwakil. Jika silsilahnya ulama tentang tradisi kenabian itu bersumber dari ahlul Madinah. Kayak Imam Malik, semua ada dari Medina. Maka Abu Bakar nampak di Medina, Umar juga di paham itu. Dan lama terus, berarti penduduk Mekah kacau lagi. Rapat sampai Nabi Danu, dari suci Al-Quran ini, anaknya. Penduduknya ya kayak kue-kue, karena suci ada semua orang. Tidak sampai dia menjadi tahu. Kenapa ada istiadat di Mekah itu beda dengan di Madinah? Karena Mekah mengalami keterputusan sudah. Ini pun Nabi bukan sempat minat yang Mekah. Paham ya? Nabi bukan sempat minat yang Mekah. Dia Nabi total juga Medina, bina orang Madinah. Sampai Nabi mengingatkan Allahumma barik fi mudhiha wa thoriha. Ya Allah, transaksinya orang Madinah dengan berkah. Tanah Madinah dengan berkah. Sampai Nabi mengingatkan Allah Madinah. Umpama iman itu goyang tinggi. Yang paling menyelamatkan iman adalah iman ahli Madinah. Sebab itu ketika Imam Malik ditanya, hukum ini ditanyakan orang Madinah. Semenjak itu lama bikin barometer semua hukum pakai ahli Madinah. Banyak. Misalnya takaran, misalnya gelas orang Mekah sama gelas orang Madinah. Ini yang dipakai ukuran dalam Islam, misalnya satu mud yang itu ahli Madinah, satu sok dia tahu ahli. Karena Nabi sempat aplikasi keislaman, praktek keislaman, dan tentunya mesti Mekah belum diaplikasi Islam. Kesuwan mengenai Nabi atau Islam dibeli jalur Nabi. Akhirnya Nabi kan, masih sempat kan, jadi sahabat Nasr memang Nabi sirine nopo yang dengan kakek ini aku jawab kok aneh. Gue ngomong ben jowe kuat balik bawa dunia bawa kis bawa Nabi, gue balik bawa. Tapi milih aku kok tak bingung dengan lagi ngomong signal terus kali tadi jadi wong soleh-soleh itu kaya milih kanjeng Nabi dibanding lah. Lah ayo ya untuk Nabi ya tapi tapi sudah proposal ya itu di mana ya? Proposal itu di mana yang kalong ya Nabi. Boleh berapa? Awalam ya tapak karuma bisa ikihim mijina. Ini dua ibadah dia. Dan ini tetap melenot yang Mekah. Wong Mekah ini mengajukan Nabi Waidan. Ketika Nabi melakukan dakwah cerita tentang perokok warga dari Mekah dan Muhammad Waidan. Padahal mereka punya waktu yang lama, yaitu sekitar 40 tahun lebih. Mereka itu berkawan dengan pemuda yang bernama Muhammad. Ini ruang tenan. Mulane Quran istilah senajan Nabi itu seorang mukmin, wong kafir seorang kafir. Tapi Nabi itu diistilah sohidi. Nabi itu teman mereka. Ya, programnya ini. Nabi adalah karuan mukmin, tiang Mekah karuan kafir. Tapi istilah Quran tetap sohidi, konco. Mergo ciri Nabi urip teng Medina, zaman Nabi ciri teng Medina. Zaman bijak juga di Medina. Apa? Ucil Nabi yang Mekah. Zaman Nabi sih dia tengok. Mereka kenal baik sosok yang bernama Muhammad, pemuda yang bernama Muhammad. Bahkan di masa-masa itu mereka mengagumi Muhammad. Dianggap al-amin, orang yang bisa Kemudian setelah Nabi dakwah berubah Muhammad dianggap edan. Songkok al-amin saya dianggap edan. Mulanya Quran oleh meleno awalan ya dapat karuma bisa dipilih. Lah baru kemarin mereka kagum terhadap Muhammad. Kan baru kemarin mereka muji-muji. Wah, dosa itu karena kita waktu itu dianggap apa? Gue pikir. Gue darah edan akhirnya diperang. Lalu kalau Nabi cerita, perang itu menunjukkan Nabi waras. Wong Mekah kan lucu. Darah Muhammad berikan. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan jauh pasukan 3.000 tentara berkuda, gue nyerang.
Wah, lucu, jadi ini perang. Nak buat berita nopo pengeram tolong lagu tentara. Kalau kita ngurus itu, berarti gue nggak Muhammad itu canggih. Mana cara teori-teori film James Bond kan dari film itu ambil tokoh yang canggih. Iku kudu didesain sesuai yang canggih. Karena tokoh kita canggih, namun sesuai canggih. Kalau teori film kan nonton kayak tokoh dulu, Spiderman, Bobo mesti bandingannya ya canggih. Mereka tokoh betok canggih, namun suwe. Kalau Abu Jahal itu betok paradok, darahnya Muhammad itu kan. Sementara bikin pasukan yang solid dan kuat, belum lawan Muhammad. Berarti keyakinan mereka kan Muhammad itu canggih. Nyatanya mereka menyiapkan pasukan yang canggih. Lalu darahnya Muhammad itu kan nomor 5 mereka terus. Rumah mati pengikan paling berapa? Mengerawat caranya menyelamatkan diri, darahnya wong ikan. Lu paham ya? Yang ikan paling gampang, keterangan juga gampang, di peninggalan-galan, berarti kan lah wong kafir itu paradok, darah Muhammad ikan, tapi ketika Nabi Muhammad dia mau beberapa ribu nopo. Berarti dia wong kafir ngakui kecanggihan Nabi Muhammad. Dia ngakui Nabi Muhammad wong Mesir wong Islam. Bukti untuk melawan dibutuhkan 3.000. Nah dari awal betul mereka meyakini kan mikir wong limo cukup untuk cover rumah gak ada wong Islam mati dhewe. Makanya justru adanya peperangan itu bentuk penghormatan wong kafir atau pengakuan wong kafir dan Nabi Muhammad wong kami. Bukti yang nanti melibatno ribuan pas. Paham ya? Ikon mikir, maksudnya kalau ikon mikir, wong kafir kok ora mikir. Biasanya darah Muhammad Islam. Tapi diserang di pasukan yang super perang. Dan negara ini ada yang cukup penglima loro itu. Paham ini dari awal ya tapakar rumah sohibin indua ilan hadir. Menurut pertanyaannya. Fabi'ai ini hadisin baca uyumnya. Menanding bakat kiamat. Ya selalu nama Anissa. Ya selalu nama bertakwa sebuah kufar kain siro. Ahli kata tiga ahli Mekah. Ahli yang mampu. Kiamat di kiamat. Ayana Musa, kapan terjadi nisa, masa Musa, itu kapan dilepas nona, dilepas nona maksudnya terjadi nisa. Kul jawab sirah Muhammad baru maring wong akeh di ahli Mekah. Inna ma'in muka inna roh. Semuanya wong kafir Mekah aneh-aneh. Itu orang iman kok. Jadi wong kafir Mekah parah. Jadi Muhammad orang iman anak nabi. Tapi nak takut kiamat kapan dia Muhammad? Nah ini kan jadi diam-diam paling Muhammad Nabi benar, paling roh kiamat kapan? Jadi orang ini kok jadi kok ditakut urusan lah? Bulat ini jadi bu. Dari suci kemudian itu ya bulat ya. Rasa terus. Orang masalah itu tidak masalah ini jalan bertahan. Artinya seneng nabi, seneng sapi, betul betul. Betul masalah. Tujuannya adalah bilang dia ada histori, ini tetap seneng nabi. Artinya nabi itu tak boleh diulang. Kalau nabi dengan apa? Nabi terolah. Untuk kaya orang kafir Mekah disebutkan. Ya selalu nakali saat ditanya kiamat, ini kiamat ditanya kiamat. Padahal kita kok ahli Mekah. Kau mendapat sirah Muhammad Agumar yang ahli Mekah enam ayat mulai itu. Anu sini utai mengetahui kiamat mata takut kapan orang kiamat ku interop di kono yang tadinya dengan dia. Lari jadi hari waktu hari. Lari jadi orang jelas hari kiamat. Yuk berarti orang jelas hari kiamat di waktu. Mari mungkin kiamat. Alamu telam di mana sikan mana. Sopo ilah kecuali orang yang rokok kuning kiamat kecuali itu. Takulat sistema apa tidak? Takulat akut apa kiamat? Argumen segede atau tragedi kiamat sistema mati dengan berobro langit walau nanti. Ala dia nyatasi, ala iman nyatasi penduduk sama sana. Dihau jika krono tragedi ini kiamat. Lah tapi pun dilakukan. Orang terkopok kiamat itu mengisura kabeh ilah dan kecuali menjaga. Pusatan dikasih menjaga. Ya selalu nak kata kau siro, aku kepongan kita ini siro. Karena kau ini siro kafir, wong sing serius itu yang jawab. Maksudnya gara-gara nanti kawangan ini mikir, nanti takut terus. Balik untuk kecil wong sing tenanan soal yang dalam bakwaan dan ini kiamat.
kata alim cara bingung ngerti siro yang waktunya kiamat. Pengucap siro Muhammad inna ma'ilmu garing teko. Inna ma'ilmu garing bismillah dari pengetahuan kiamat ini teko ono yang ngertanya wata kibir ibu jadi roh. Walakin karena tapi ini ada yang menyusul yang amun orang ngerti sekuan. Anak ibarat temennya pengetahuan kiamat itu dua orang nantinya waspaman bahasa. Di pulau terang menyangkut kiamat. Kiamat itu kan yang kita kenal, yang kita bayangkan kan kehancuran langit dan bumi dan semua galaksi, semua tatanan surya. Itu yang kita sebut ini apa? Ya, itu kiamat dalam asumsi orang-orang Mekah. Ini ruang namanya. Kiamat dalam asumsi orang-orang Mekah itu begitu. Langit hancur, bumi hancur, sistem tatanan surya hancur, sistem galaksi semuanya hancur. Kemudian orang-orang Mekah tanya, lah itu kapan Mas? Bumi hancur, sawah itu hancur kapan? Lah Nabi punya terminologi, punya istilah. Inna ta'ala qawlina jenis kiamat itu Para ini kemudian menimbulkan satu pertanyaan yang janggal oleh mereka yang sebelumnya ada iman. Dari para orang dari zaman Nabi Adam dari bumi supaya kiamat. Nabi Ibrahim dari kiamat sampai Nabi Muhammad ini nyatanya nanti saya orang kiamat. Itu banyak jawaban tentang itu. Sama harus gantilah kayak discovery, kayak penemuan para ilmuwan. Enak dulu umur dinosaurus miliaran juta tahun, miliaran tahun. Anak umurnya miliaran tahun, kira-kira 100 juta angka tahun ini bisa dibanding umurnya benar. Jadi sampai nganggap kiamat itu jauh kan ketika dibanding umur sampai orang tahun. Sampai mengenai orang mulanya itu sesuai. Tapi ketika bandingan mulai dunia atas asing atau alfa nomor, maka akan kelihatan dekat. Sehingga misteri kiamat, kalau balik tentang tengah, kabeh nabi terpaksa dia dari pengiran fatona, termasuk harus omongan sini, omongan tengah, terus omongan tengah. Orang mau kafir yang tua kok masalah kiamat. Ini kalau dari wayang sosial itu kasih. Mas kiamat itu pasti kapan? Dari nabi, dari kiamat. Enggak mau orang senang dijawab sing roh pengiran kok enggak mutu. Kemarin kan kalau dari nabi, beliau apa dari nabi dibeli apa? Sing takon yang mana? Termasuk saya cilik. Termasuk orang dosa ngerti tentang berarti riwayatnya sebelum wong tuwa tak cilik tak bibi mel-mel takok kiamat itu. Nabi gak kuat damai dan itu cara Jawa Tengah. Saya kira sedurunge nganti balik, lu kiamat terjadi. Saya kira sedurunge nganti balik. Iku iki. Kalau aku tak mesti. Jadi balike tahun-tahun. Saya kira sedurunge balik. Lu kiamat apa? Paham ya? Saya kira sedurunge balik. Iku kiamat wis. Akhirnya pasti dia, masa kalau tahun kan, masa kapan tahun kan? Saya kira nanti cewek, orang mati kan, itu kiamat deh. Kalau kejar, akhirnya nanti jawab, kiamat itu mati ini, kiamat itu mati. Akhirnya itu menjadi penawaran seorang sufi, seorang ulama, semua orang-orang soleh setelah teori ini. Mereka ada guru-guru orang yang tidak terus di kiamat itu lalu, kiamat itu enak, bareng-bareng. Ini repot mati itu dia. Kiamat itu enak betul. Kalau semua gak kayak kancane, kita betul di tsunami ya kan. Dan mati, kecil-kecil deh. Neng kuburan apa? Akhirnya Nabi melakukan satu pendekatan. Dia ada di kiamat itu lalu, itu diramat orang. Kode-kode dia kiamat itu rupanya mati. Semenjak itu ulama ada istilah orang kiamat sukro. Kiamat sukro adalah kematian per individu. Akhirnya Nabi semenjak itu kalau kiamat itu mati. Paham ya? Sehingga semenjak itu ulama mentradisikan mau rasa di kiamat. Konflik ngadepi ajale mati. Karena itu malah repot menurut dewe. Jadi Nabi jawab sampai Muhammad ditakut itu saya itu loh orang nanti balik, nggak kiamat terjadi. Waduh grogi. Terus wong malih bentuk pertanyaannya wong soleh. Ini yang kedua wong soleh ditakut.
Karena ciri agama adalah mengangkat tema kiamat. Ini orang soleh tentang. Kalau ini orang soleh, pas Nabi khutbah, orang bisa tahu. Ya Muhammad, mata sah. Kiamat itu kapan? Nabi benar langsung jawab, menurut Rasul. Di balik mana? Ya Muhammad, mata sah. Kiamat itu kapan? Sampai 3. Jadi Nabi jawab. Nampak kiamat kapan? Dan sebut persiapan apa? Mak salah. Kita apa kapan? Persiapan ini. Jadi orang itu dia benar. Mak suka kira sholat yang lalasan. Pulau benar. Sholat biasa mohon. Motor biasa. Walau ini itu Rasulullah. Tapi maksudnya Rasulullah ya Allah Rasul. Terkenal nanti mendikan almarhum aman. Uang sudah dikirim bareng dengan intisan. Jadi sahabat dibilang-bilang yang biasa dibilang saya itu belum pernah Nabi jauh oleh senangnya jauh ini. Jadi modal senang Nabi apa yang saya kenal. Artinya untuk visual itu rasul kakek sholat kakek modal apa? Malah dengan saya ini masih populer almarhum aman. Begitu senang orang hadis murah meriah. Murah apa? Murah meriah. Jadi orang perlu kabiro sholatin balas yamin, gak perlu foto spesial, sholat spesial cukup almarhum. Semenjak itu menjadi satu mandat, satu metode. Jika pertanyaan itu tidak perlu dijawab, maka sebaiknya umat diarahkan kepada apa yang dimaksudkan. Jadi lagi pertanyaannya umat kan masa saat kiamat itu kapan? Tapi Nabi balik tanya, gue kok tau kata kau loh, simbol bersiap no? Dengan pertanyaan ini kan lebih membimbing umat supaya persiapan untuk menyongsong kiamat masing-masing, yaitu kematian. Ketimbang meneliti kita akan terdidik. Nah, prediksi kiamat pada finalah secara ilmiah. Bunga teori apa mau tidak? Mungkin ini sekarang juga bisik orang tuanya, orang tanya, orang rusaknya. Nah, sebenarnya tinggi tadi itu capek dengan hasil hasil. Dari kantor pulau, kus bapak pulau, saya ini mati. Nanti orang pulau itu saja gitu. Oh bapak mati. Wah, itu katanya apa? Oke, bapak itu udah begitu katanya. Lalu ini bayangkan kiamat, bumi tetap kiamat. Perkara gunung dijupui, sementara suku-suku cacat mau. Jadi nak gunung kan paku bumi itu kan dijupui, kan nggak tergantikan karena orang suku cacat. Karena sepeda motor rusak, jadi tidak dikeluarkan apa? Jadi cara pandang kiamat itu terjadi. Bumi rakyat dia nanti cadang ini sekali dijupui kan. Tapi sama seperti teori orang sekarang. Pakar-pakar sekarang itu takut menggunakan BBM karena itu termasuk sumber alam yang tidak terbarui. Makanya disuruh pakai biodiesel, kan karena terbarukan. Kalau pakai biodiesel kan terbarukan, kalian ambil jarak kelapa sawit kita, bertandur di anak dari 10 jadi 200 jadi 2.000 jadi puluhan ribu kan. Hanya terbarukan bahkan bisa diperbanyak. Sementara BBM tidak bisa diperbanyak. Nah bumi jenisnya tidak BBM. Kayak itu diproduksi ulang. Kamarnya rawat suku, mati itu juga ada di sebelah mati. Mau jadi problem suku capek membutuh. Kalau apa nyolati akhirnya tidak ada kebenaran. Tapi bapak nanti bapak lihat. Boleh tanya. Jadi masalah kiamat itu nabi tidak jawab dia. Hampir pak tak khawatir terus jawab nabi. Gue apa kiamat, saya itu lebih bebas. Untuk kiamat terjadi, ada dari dulu nanti kan. Gue mau ke kiamat itu begini, kiamat itu mau ngakak. Sekarang pak, jadi enak. Semua ini kiamat itu, kuburan jadi, seperti bumi jadi, orang apa? Gue kiamat itu apa? Makanya Nabi melatih orang mukmin supaya jangan berpikir kapan kamu mati, kapan kiamat, tapi berpikir apa yang kamu persiapkan. Kula amliku dinasti, kul mendapat sira Muhammad la amliku ora miliki ing dinasti mari awak dhewe ing sunatan ing kemanfaat. Ajli buku kang iso narik ingsun duwe nang. Wala dorlanan ingsun ora miliki ing kemanfaatan. Apa kang iso nolak ingsun duwe.
Ilama sa'wa ilama kecuali perkara saing kang ngertano sapa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu minal khair. Walau kuntu umpama tak temne ingsun iku a'lam iku ngerti sapa ingsun al ghaiba ing barang kok. Masih te perkara goba kang kok iku pemaan sanging ingsun lastakfartu minal khair. Jadi nekani saya ingsun minal khair sanging kafian. Wa ma masanya tu. Wa ma masanya lan kok ingsun kepaksu kok elek. Dipakir sangi kepikiran, wabirian, saliannya kepikiran. Likirosi krono kajagan itu nanti saking itu langsung. Bistina bilmador di kelawan ngedui kemador. In ana illa nadiru wa basyiru di kaum ini. In ana orang tahu yang seni illa nadiru, kecuali wong sing meringat nopi dari klan rokok. Il kafirina kesiguro kerong kafir. Wa basyiru nan wong sing ngeke ikut guna bildan nanti klan suarga di kaum ini menurut beriman sapa kaum. Wa Allah wa alladina khalaqan kang ciptakan sekolah di komisi rokasi minafsin wahidatin saking awak kita atau jenis kita agama saja. Jadi terserah sama ini sampai jenis kita di awak kita. Wa jalan menciptakan sapa Allah khalaqat sehingga sapa Allah minafsin minafsin wahidatin jadi ing pasangannya nafsin wahidah. Rupane awak. Lihat kuna ilaiha supaya merasa tenang, merasa nyaman sapa adam ilaiha marek Allah. Wa ya'la bakalan merasa ulfah. Mawat jasa warok ma'ufam rasa asik sopa akan lain Allah Falah mata usaha mengus mangsanya ngumpuli sopa akan lain Allah jamaah hadis ngumpuli sopa akan lain Allah hamalat mengko hamil sopa hawa hamlan kelawan hamilan sopi pangkang ringan dua nufak isi upamani ya ini di rombulan sampai 4 bulan pamarat mengko iso liwatan masih iso berjalan sopa hawa di pelan hamlan sopi dalam ketika itu lumaku sopa hawa wajah akan iso teko teng kepentingan yang baik itu sifati karena ringane banget. Alama sekolah nomor semangsane berat opo ikilah merosot berat sopo hawa. Ayat biro titik sopo awal tu anak tibatnya enem napun biro tengah hawa. Waspakolan kuatir sopo agama yang kunento ono po anu selimatan jadi kewan. Kawa po mongko cuma sopo agama hawa Allah yang nopo roh rumah yang pengirane agama hawa. Lain nanti tanah sini lalu mari dengan anak kita walau dengan solihan ikan soleh kawian dengan sehingga sempurna. Lana pun anak sini Allah kita bilas yang dibina dengan yang syukur kafe. Lana mari dengan alihin atas diri silakan. Kalau mana kalau mau semangatnya kayak itu kok Allah kemarin kata hawa mereka ibarat dengan solihan ikan soleh dengan layak ikan sempurna. Dalam pegawai sobat dengan awal kemarin istilah Allah sirokan terus sebetulnya. Bahwa pikir asin jika sirsin tak sambin sarikan, sarikan segede itu pun. Firman dalam perkara atau makan mereka sepuluh rumah yang akan masalah. Kita semiyati kelawan sebab menggunakan anak dan arahnya akal har, kaulannya hari kaulan. Ini Kristen ini suatu hari. Jadi akal hari ya kan pengaruh kaulan itu. Kaulan yang begitu. Nah ini kalau ngaji benar, di Quran itu banyak fakta itu. Setan itu pintar, caranya mengintimidasi supaya orang muslim. Mulai kadang bener umpamanya. Kue nak bojo meteng tuwa. Niku ora mesti ditrauma. Kok anak tua dengan tangan ora sempurna tapi dia simpe lahir dengan berbagai kecacatan fisik. Lah wong nek panik itu gak rasional. Mulai zaman ibu kita Hawa, wong nek panik mboten rapi. Jadi pas Hawa itu hamil. Mungkin dia diberi setan, kan kau coba ni sih. Ada Hawa setan, kau coba ni keluar. Setan itu pintar. Nak wong normal, ini bukan pikiran orang. Tapi nak wong tertekan secara psikologis, pikirannya tegak. Wah, setan pintar. Ini dipilih. Woi, hamil alim-alim kayak itu, ya jujur bilangan. Kalau hamil cepatan luar, itu ya jujur apa? Hamil kok aneh. Beli soal anak tua asu tak beli. Wah putih, wah murah hijau kan? Ini jenis bahan apa ayah pun ada di mana? Begini terima kasih semua. Budi-budino setan neror awak ben supaya bayangno kekhawatiran yang berlebih. Wah dia kan panik. Mau lahir burus, mau lahir rasu, mau lahir kuat. Orang panik. Tapi supaya mesti ada manusia, akhirnya setan yang lain habis.
Akhirnya setan duwe kesempatan. Baru panik kan takut. Lah terus piye supaya mesti lahir manusia. Nah, ngono ngene. Ben kudu dikira aku lahir manusia tidak ada akal lahir. Gue pengen kayak ikon saya pikir kan aku. Jadi tidak ada apa? Ada. Lah semenjak Nabi Adam karena pernah mengalami demikian dari Allah sampai sekarang uang nak mateng tuh. Iku rawong pincang yang amit-amit jaga bayi di pincang. Rawong picek yang amit-amit jaga bayi di anaknya. Sampai wong Jawa wedi mateni iwak pasir anake penceng. Wedi nembak tekek mergo pasir anake koyo tekek. Wong kan kita kehamilan. Sebetulnya dari sisi kekhawatiran normal, jadi wong tua khawatir dengan kondisinya. Tapi kemudian setan pinter. Dalam keadaan wong terpesona ini kemudian dimasukkan unsur kemusyrikan. Ya akhirnya ono kon gawe sesaji, ono kon aturan-aturan yang buatan Islam. Zaman nenek moyang kita mungkin kon legano muter wis gede. Paham ya? Nah, ambil buah di dunia wet, karena pamit amit, orang di sekolah waktu gede. Walhasil kemudian pada kondisi tertekan ini, setan bisa naiki masukkan unsur kemusyrikan. Jadi itu supaya melakukan investasi, melakukan macam. Nah, sehingga secara psikologi manusia pasti begitu. Kalau lu menangani saat ini kan daerah-daerah banget, sewa tenaga kabel tua, di gunung, berkon, tidak bermakra. Ini jadi jangan. Lalu terus wanita itu pinter karena kejiwaan ibu pasti demikian supaya mantap dia no kasus miton. Miton itu sebenarnya bukan adat Islam. Adat modifikasi wali songo karena orang pasti tertekan saat satu lain itu pasti apa? Tertekan. Daripada dengan sumur-sumur sesajen atau sumur-sumur Islam. Itu diwarai konjungo kontawakalnya. Berkumpul mereka lebih tinggi, ada di dalam tertekan secara psikologi, tertekan di bawah dari rumus percaya saja, percaya barang-barang tinggi daripada mono atau tetap mono acara, tapi itu soal acara mitoni. Kalau berkondisi saya Hawa nanti ngelakoni sesuatu yang berbau sirik, gara-gara diteror ini bahas pakok ayatuna dari mana? Oh kamu aku tuh buyang, soalnya mau hamil tidak tahu itu setan, tiba dulu sapi wedus, berkan grup apa? Iya supaya ada di wedus. Ini tidak tahu Abdul Haris, kamu berdoa barang ini kawannya ini jadi hari. Apa kita harus Haris? Karena saya memang aku tuh jadi kamu kurang ekster. Ah tenang, suara lahir kalau itu setan terkolor, terus saya pernah. Jadi Abdul Haris tenang, jadi Allah. Keteran yang pengiran tenang tersinggung. Palama asal rumah solihan ja'ala lalu syuraka bima asal. Sama aja, lu tinggal ke anak merupakan anak musuh itu aku rasetan, malah bergerak Abdul. Akhirnya Nabi Adam nulis tapi Gusti sepuran Gusti. Akhirnya Allah yang tersinggung, sehingga cek anakmu menuso itu aku dari pengiran tenang. Orang deh. Sehingga aku cuma lagu arah Allah ini. Oke, pekerjaan pengiran tenang persis. Itu menunjukkan bahwa setan selalu masuk pada seseorang yang dalam kondisi ya contoh lah gampangnya. Sampean di kuburan. Foto-foto di kuburan dewan. Sampean di kuburan dewan. Ini nak sama rangan. Neng kota anak duit orang juga. Utang orang duit. Bernewate, berrobot di sambut di kuburan dewan. Dia sama dia lebih sedikit. Tapi nak utang jatuh tempo, dua orang ini sesok di pagi. Orang pasang bayar berkongkol. Cara berpikir mesti beda. Foto-foto orangnya sama. Sama awalnya caranya menjaga iman itu harus dengan tingkat rasional. Gue yang ngomong di duit. Orang-orang bagian utang, orang-orang bagian jatuh. Dari itu terus gue yang kuburan sing ramah. Kalau yang kasih lagu itu yang dengan bagi juga. Dia biasa mawar nanti ini. Ya, tapi itu keiwan, katanya. Saya sudah berani dua tentang satu tempo yang duluan. Oh, nanti apa itu tanpa pati itu. Nah, apa mendingan ada orang di sini. Kalau sultanan kan didukung di sini. Kalau orang video. Baru mau ketemu uang itu dan bulan
Dasar pikiran itu bagus gitu ya, betul bisa kali pakai. Tidak dilarang itu pakai itu tapi itu kalau bulan saja. Dan karena untuk kita kan rapati itu merah, masalah itu, masalah itu apa? Tentang kejadian itu kira-kira. Buat marah, dihukumi tidak bisa pengen. Coba kalau sampai sama-sama ke kuburan itu jamnya sama tapi ini ngomong juga barnyate, menolak kuburan di belakang. Artinya orang-orang ngawali trauma-trauma sampai ngoten nih. Nah, setan itu paling pintar. Setan itu hanya masuk pada orang yang tertekan. Mulai cara teori-teori ini kiai-kiai itu kan ada yang berjinan, jin pun bisa masuk nih, boleh wong sumpah atau wong di. Ya kayak cerita di kitab ini. Setan itu begitu tekan Hawa, diteror secara psikologi. Yang mau kamu lakukan dia dan anak ini lagi dirangsi upah menso. Soalnya upah hilang. Gue tidak orang, sebenarnya orang pusing. Iya lah, saya itu mulai lahir terus. Atau kapan kok saya setan untuk peruangan. Ini saya mulai lahir terus upah menu. Tidak ada apa-apa. Padahal lagi yang menso itu pun apa? Pas upah manusia, soalnya prestasinya dengan kita. Nah, ini solusi jadi apa? Nah, tinggal manusia terus pengeran yang proses. Itu jenis palama atau matolikan. Jangan lalu surga api mangkok. Walau nanti lalu orang saya coba ya mulai tono sebuah anak itu akan itu kalau hilang kecuali. Walau saran orang kok, walau tapi shopping. Wali salah orang lagi peristiwa disrokin dengan musikan di tujuan dan masalah sosial ismati ada meronoknya. Dan ini juga dikasih. Bahwa kita tahu tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama waras cuma saling lagi mau toko awal apa? Toko mau mubuni, marah-marah jangan awal toko itu. Jadi pas apa dia anak itu beronah. Bahkan orang itu lain isu kurang pada kedua awak membalas sunan. Dan dulunya kerjaan muta. Dan dalam yang utama ini jadi Abdurrahman. Jadi, nah saya kan ada depan. Kemarin dia bicara Abdul saya mulai pak. Wah, biar Abdurrahman ya pak. Saya tahu kita tak karuan. Lupa mertekan. Betul, tidak nakal hari terus. Kalau agak ada, ya kayak ini, kalau cuma berapa kayak tidak ada orang itu bukan, malah karu, suara orang juga ada di bentuk TV atau orang kuburan pikiran tenang sejarah wali, hormati perjuangan. Nah, aku pikiran banget hormati wali, hormati tanggung orang hormati wali, hormati apa? Tanggung. Wakola, ini yang setan pintar ingat, model aktif ya. Tofa tidak iblis, tofa juga bumi di Quran. Bahkan lain itu awal lagi. Terus berikutnya ada anggota. Wakola mau kontak tokoh setan. Sami di Abdul Farid. Kau nak lahir di dalam Abdul. Pakai bukan isu terus. Pasang pas dulu mau bergabung dengan tokoh awal bukan Abdul. Tidak pasang dalam juga. Tidak ada malah. Maka dari kamu kalau dari kamu kalau peristiwa itu memahami tanggung urusan wahyu setan mengambil perintah. Kalau tanggung bakola pasti sudah bermili bakola pasanya begitu. Hati setan begitu kan. Pada alam ngomong begitu bakola amat yang berkorisi pun akan berlaku musik sokongan. Bila Allah menyatakan jumlah musa berkata juga diatur ala bahwa film mana jumlah ini kira-kira. Aisyah ulama kalau muslim atau agak bila Allah ibadah dengan baik. Main perkara lalu kalau orang yang tambah pengajian yang perkara. Maksudnya ketika anaknya Hawa itu manusia, itu tinggalnya Allah ke iblis, sehingga dia tetap Allah. Iblis mengurung konsep mana? Jika konsep akal-akal. Tapi yang jenis orang katakan itu yang merupakan diri mesti tahu. Ini dari ini itu sukses. Itu pas kami diri dari. Jadi kalau nanti kan nonton, pas kami kan wakil anak istri, anak istri, anak tidak sempurna. Gara-gara diri dari itu kan secara psikologi dia kan, mana
Dari dukun, wah, anak sebenarnya kita ini dari balik, wah, anak zaman mau kayu ini kan begitu. Daripada orang tertekan secara tidak Islami, kemudian wali songo, dewi sama orang mitoni orang. Daripada nanti tertekan atau malah mencari jalan yang lain, rawan mana tidak Islam. Karena orang nggak dalam keadaan tertekan, mau kalian buang juga ada jawab. Tertekan paling gampang dimasuki apa ajaran-ajaran misal. Paham? Mau hal itu mengakai itu aku lanjutin kita semua. Pada saat itu nalar waktu itu bahasa kemarin mengakai api di mana ini bahasa nasron yang pertama. Walau juga melalui orang ngawak dewi yang mengakai yang sudah itu begitu banget. Di mana dia lawannya kasus ini. Memang kami mengaruh dengan mau pemancing dan situasinya. Minta perintah yang ngejauh di luar saya ni kan. Jadi berdoa setan yang berpengiran di untuk mereka belum efektif. Wali kamu dari kamu tahu di ramai. Wali tatuhum ilal buddha layak tapi. Wali tatuh lamun nyelok sirau dengan asna dengan buddha lain. Seperti itu. Layak tatuhum wakakodan sobat nampu menjadi kita bersama. Layak tatuhum atau layak dihukum. Kalau nuko juga alim atas sirau kafe ada ujung mono ada sirau kafe dan nyelok sirau kafe asna nilai imari kita muda. Aman tunggu dari sirau kafe suami nama kafe dan baik yang ada asna. Layak satu bulan atau pasang dengan segala sesuatu yang kita